Orang tua itu punya 15 kewajiban kepada anak. 15 kewajiban orang tua kepada anak. Jadi timbal balik gitu ya. Ada anak yang menjadi fitnah dan di hari kiamat menjadi musuh. Ya Allah, saya nggak pernah diajarin apapun sama orang tua saya. Nauzubillah. Padahal kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka kewajiban itu dibebankan kepada orang tua. Fa abawahu yawidani aw yansirani aw yamjisani. Maka orang tuanya itulah ya yang menjadikan dia mentalnya Nasrani, Yahudi, Majusi, bahkan ateis, liberal, komunis. Orang tuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, agar jangan sampai terjadi seperti itu, penuhi semua kewajiban kita kepada anak kita. Anak kita satu berhak dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kita itu mengajarkan tentang keesaan Allah sama anak kita? Nggak main-main, Pak. Pernah nggak nih kita sebagai orang tua atau yang belum menikah nih, calon-calon orang tua, catat baik-baik, rekam baik-baik di memori antum sekalian. Pertama kali ajarkan dia tauhid. Pertama kali. Al-Fakir, saya di rumah itu ngajarkan anak-anak tuh dengan cara terjemahkan sesuai dengan seperti Papa. Saya bilang begitu sama anak saya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nggak ada yang bisa kasih makan kecuali Allah. Sekarang kamu, nggak ada yang bisa kasih rumah kecuali Allah. Iya, ini anak saya masih kecil. Kamu, nggak ada yang bisa kasih top sama beng-beng kecuali Allah. Biarkan dia berimajinasi begitu. Lagi, yang lebih gede lagi, nggak ada yang bisa bunuh. Nggak ada yang bisa matiin kita, nggak ada yang bisa hidupin kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa kasih kita jodoh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa kasih kita rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa kasih kita sehat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa kebaikan semua kebaikan kita ajarkan. Kalau ada keburukan itu bukan dari Allah. Bisa ya. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'at fa min nafsik. Apa yang datang kepada kamu keburukan, fa min nafsik, dari dirimu sendiri. Nggak ada yang bisa kasih sakit kecuali Allah. Tidak, sakit karena dirimu sendiri, miskin karena dirimu sendiri, jelek, bagus, jelek semua dari kita, bagus semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pernah bikin orang jelek. Lah, itu orang dari lahir jelek kata lo. Itu orang hidup kata lo, kata orang lain kagak. Begitu ya. Jadi itu balik lagi kepada soal selera. Jadi jemaah sekalian, nomor satu, ajarkan kepada anak kita tentang tauhid. Dan jangan sampai, ini soal serakah pahala boleh dong ya? Jangan sampai anakmu kenal huruf dari orang lain kecuali dari dirimu. Syuruk agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana haji dan umrah. Sebelum saya mulai, sambil lihat catatan yang sampai di mana. Niat dulu semuanya. Niat betul-betul, niat seniat-niatnya untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Memang Allah Subhanahu wa taala sangat jor-joran dalam memberikan pahala. Tergantung dari kitanya doang. Dan yang diberikan kayak gini cuma umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang lain kagak. Sampai Nabi Musa itu doanya itu, Nabi Musa berdoa itu, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad saja. Saking membuat iri buat kebaikan ya. Tentang hebat dan dahsyatnya umat Nabi Muhammad menjadi umat pelopor, menjadi yang paling dipengenin sama para nabi, dan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi bayangkan saja 2 rakaat sebelum subuh, rakaataini qabla fajar, dikasih sama Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Bayangin coba. Jadi jangan diabaikan kesempatan ini. Dan umroh haji itu paling murah kan buat orang Islam kan, orang zaman sekarang kan. Cukup antum duduk
Cukup antum duduk, zikir, taklim dari subuh sampai syuruk. Udah itu doang. Nggak usah keluar duit. Berapa sekarang? 50 juta buat umrah. Hah? 43. Nah itu ada biro travel tuh. 43 pas banget angkanya. Bayangin coba. Jadi kita manfaatin sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya pun niat begitu. Saya pengen setiap hari bisa umroh dan haji dengan cara setiap sholat subuh jangan tidur, jangan pulang, duduk aja, mau zikir kayak, mau apa kayak, mau dengerin kayak, mau rebahan kayak, mau merem kayak. Udah ada belum yang merem? Belum. Udah yang merem nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang merem aja kita di pojokan nggak apa-apa. Dipersilahkan. Yang nyender kalau mau merem nggak apa-apa. Tetap Allah kasih pahala, ya, tetap Allah kasih pahala, tetap Allah kasih, insya Allah begitu sampai syuruk, asal niat, ya, sampai syuruk bangun tanpa wudhu lagi, ya, asal duduknya jejak, kata Imam Syafi'i, ya, asal duduknya jejak, sholat syuruk, bawa pulang pahala umrah dan haji yang sempurna dan sempurna, gitu ya. Baik, setelah kita niat, kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arda walidayhi faqad arda Allah, wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabiyil karim, wa nahnu adzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini entah kenapa dari semalam sampai dengan pagi kok saya baca kitab kok larinya ke orang tua terus. Larinya ke orang tua terus. Maka dalam kesempatan Ramadan kali ini, karena ini khusus, ya, tidak membahas sejarah sebagaimana biasa kita bulanan, ya, sebagaimana bulanan kita bahas sejarah yang saya lihat belum sampai acan Nabi Sulaiman juga ini, ya, Masjid Jami Al-Falah. Mohon maaf, mungkin ada beberapa kekeliruan sehingga nggak bisa hadir. Maka dalam kesempatan ini mohon izin saya karena nggak di MC-in topiknya apaan, boleh ya, topiknya itu adalah tentang birrul walidain, ya, boleh ya, dan juga bagaimana orang tua bersikap kepada anak. Ya, jadi jangan salah, selama ini kita sering berbicara bagaimana anak yang berbakti kepada orang tua. Jangan lupa harus ada timbal baliknya. Apakah orang tua itu telah memenuhi semua haknya enggak? Semua kewajibannya enggak? Jangan lupa orang tua itu punya 15 kewajiban kepada anak. 15 kewajiban orang tua kepada anak. Jadi timbal balik gitu ya. Ada anak yang menjadi fitnah dan di hari kiamat menjadi musuh. Ya Allah, saya nggak pernah diajarin apapun sama orang tua saya. Nauzubillah. Padahal kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka kewajiban itu dibebankan kepada orang tua. Fa abawahu yuhawidani aw yansirani aw yamjisani. Maka orang tuanya itulah, ya, yang menjadikan dia mentalnya Nasrani, Yahudi, Majusi, bahkan ateis, liberal, komunis. Orang tuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, agar jangan sampai terjadi seperti itu, penuhi semua kewajiban kita kepada anak kita. Anak kita satu berhak dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kita itu mengajarkan tentang keesaan Allah sama anak kita? Nggak main-main, Pak. Pernah nggak nih kita sebagai orang tua atau yang belum nikah nih, calon-calon orang tua, catat baik-baik, rekam baik-baik di memori antum sekalian. Pertama kali ajarkan dia tauhid. Pertama kali. Al-Fakir saya di rumah itu ngajarkan anak-anak tuh dengan cara terjemahkan nak sesuai dengan
seperti papa. Saya bilang begitu sama anak saya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nggak ada yang bisa kasih makan kecuali Allah. Sekarang kamu, nggak ada yang bisa kasih rumah kecuali Allah. Iya, ini anak saya masih kecil. Kamu, nggak ada yang bisa kasih top sama beng-beng kecuali Allah. Biarkan dia berimajinasi begitu. Lagi, yang lebih gede lagi, nggak ada yang bisa bunuh, nggak ada yang bisa matiin kita, nggak ada yang bisa hidupkan kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang bisa kasih kita jodoh kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang bisa kasih kita rezeki kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang bisa kasih kita sehat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang bisa kebaikan, semua kebaikan kita ajarkan. Kalau ada keburukan itu bukan dari Allah. An-Nisa ya. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'at fa minan nafsik. Apa-apa yang datang kepada kamu keburukan, fa minan nafsik, dari dirimu sendiri. Enggak ada yang bisa kasih sakit kecuali Allah. Tidak. Enggak ada sakit karena dirimu sendiri. Miskin karena dirimu sendiri. Jelek, bagus, jelek semua dari kita, bagus semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah enggak pernah bikin orang jelek. Lah, itu orang dari lahir jelek kata Allah. Itu orang begini kata lo, kata orang lain kagak begitu ya. Jadi itu balik lagi kepada soal selera. Jadi jemaah sekalian, nomor satu, ajarkan kepada anak kita tentang tauhid. Dan jangan sampai, ini soal serakah pahala boleh dong ya. Jangan sampai anakmu kenal huruf dari orang lain kecuali dari dirimu. Karena dia bakal ngaji terus. Alif, ba, tak, kenalkan itu dari mulutmu. Biar setiap dia ngaji Bismillahirrahmanirrahim, kamu yang dapat pahala, bukan ustadz. Biar ambil pahala itu untukmu. Ajarkan pertama kali sholat, biar setiap dia sholat antum juga yang dapat pahala. Karena kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Ajarkan sujud yang sempurna kepada anak tuh kayak bagaimana, begini nak tangannya, begini. Jangan sampai dari orang. Jangan sampai nanti dari orang belakangan dah. Kalau kita udah nggak sempet, sibuk kerja, baru kita serahkan. Tetapi awal mulanya itu mesti pondamennya itu adalah pondasi daripada kita dulu, Bapak Ibu sekalian. Dan itu hak anak. Jangan gampangin, kamu udah gue ajar, kamu udah gue masukin pesantren, kan gue cari duit buat bayar. Nggak bisa. Pahalanya ntar buat orang lain. Buat kita lebih dulu. Ajarkan dari awal itu semua. Dan selalu bimbing sampai juz amma selesai deh. Itu kalau bisa dari kita. Karena setiap dia sholat, anak kita sholat, qul huwallahu dari kulhu dari kita. Qul huwal falaq dari kita. Qul huwal binas dari kita. Ajarkan terus dari kita semua agar ini isyarat yang terkandung apa yang Nabi katakan. Anak Adam kalau wafat putus kecuali 3 gitu kan. Nah, yang walun soleh, walun jariyah, dan ilmu yang tafi'abih. Jadi anak yang soleh, ya yang begitu yang kita didik. Ya kalau kita nggak didik bagaimana ceritanya? Nomor 2 tuh, masih nomor 1 ya, ajarkan semuanya tuh awal dari kita. Jangan sampai jatuh ke tangan orang. Minimal kalau kita nggak bisa kulhu falak annas Fatihah ya, itu dari kita deh Pak. Dari kita dulu dah gitu loh. Ajarkan wudhu pertama kali dari kita. Begini nak wudhu yang benar nak. Begini nak. Sehingga setiap dia wudhu kita juga mendapatkan pahalanya. Ajarkan dia Al-Quran sehingga setiap dia baca kita juga dapat pahalanya. Ajarkan dia yang ringan-ringan, surat-surat, apapun dia baca dari kita. Salat dari kita. Begitulah. Nanti anak kita itu akan ingat Pak. Saya setiap salat qobliyah subuh, saya minta tuh, ya Allah, kayak barusan, ya Allah, atas nama ayah dan ibuku ya Allah, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, siapapun yang mengajarkan kebaikan, maka orang yang menjalankan akan mendapatkan pahala. Saya bilang sama Allah, ya Allah, secara cepat ya, kan kalau dalam hati cepat, ya Allah, saya bisa begini karena Umi dan Abah. Ya Allah, saya bisa makan dan minum semua dari makan dan minum yang dikasih sama Abah dan Umi. Ya Allah, saya bisa sholat gara-gara diajari sama Abah dan Umi. Ya Allah, saya bisa ngaji Al-Fatihah semua gara-gara diajari sama Abah dan Umi. Ya Allah, saya minta pahalanya nih, sholat kuliah qobliyah subuh, saya minta pahalanya ya Allah berikan untuk Abah dan Umi aja. Gitu. Boleh Pak, barang saya baca hadis Bukhari, kalau saya nggak salah nomor 2867 atau 2876 gitu.
hadis Bukhari Muslim, hadis Bukhari nomor 2870 sekian apa 60 sekian begitu. Itu ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku sudah wafat, kata seorang sahabat, saya lupa nama sahabatnya. Boleh nggak saya beribadah segini begini tapi untuk ibu? Kata Rasulullah, boleh. Ini hadis Bukhari yang sahih, boleh. Jadi lakukan itu, saya lakukan barusan saya lakukan. Ya Allah, berikanlah pahalanya. Rakaat pertama biasanya saya baca iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kenapa? Karena waktu itu saya ingat waktu masih kecil itu waktu maghrib, abah saya tantangin, pokoknya sampai isya mesti hafal. Jadi waktunya dari maghrib sampai isya hafalin ijazul. Yang lain juga, cuman terngiang-ngiang tuh itu, sehingga saya di kamar berdua abang saya baru sedih. Hafalin. Ntar buat sama abah nih, sama abah. Saya berdua tuh sama harus di abang saya tuh. Izazul lu sampai selesai. Begitu isya dites sama abah almarhum. Hafal begitu. Rakaat pertama selalu begitu. Kenapa? Biar Allah kasih pahalanya rakaat pertama buat abah. Rakaat kedua saya biasanya baca tabat yada abi lahabi wa tab. Kenapa? Karena saya ingat banget di sekolahan disuruhin hafalin 3 kul. Gurunya Pak Hamid, kelas 1 SD di SD Muhammadiyah. Qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, qul huwal nas. Mesti hafal kata Pak Hamid almarhum. Nah, umi saya tuh saya tantang, nih Ekal maunya lebih. Tambahin 1 surat nih. Umi repot masak gitu kan, punya anak lagi, saya punya adik kembar lagi. Akhirnya umi saya nyetelin kaset. Disetelin kaset, dibacain tabat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Disetelin supaya saya besok pagi dites sama Pak Hamid di SD Muhammadiyah kelas 1 Kampung Melayu itu harus sudah hafal duluan gitu. Makanya saya tes baca diputer di kaset ini. Zaman dulu kan kaset ya, di rewind, play sampai hafal tabat yada abil lahabi wa tab. Di sekolahan jadi juara. Yang lain cuma 3, saya 4 surat begitu. Nah itu sholat rakaat kedua saya baca tabat yada abil lahabi wa tab sambil ya Allah dalam hati, ya Allah berikan pahalanya untuk umi, ya Allah. Saudara sekalian, hadis Rasulullah yang menyampaikan tadi, man arda walidayhi faqad ardallah wa man asqata walidayhi faqad asqatallah. Emang berlaku cuma orang tua udah meninggal doang? Kagak. Siapa yang membuat bahagia orang tuanya? Emang ada catatan di situ masih hidup? Enggak. Jadi siapa yang membuat senang orang tuanya, maka dia membuat senang Allah. Bayangkan itu Pak. Allah itu sama kita, bayangin ya Allah. Ini yang mesti kita cari sebenarnya. Bagaimana ceritanya? Hadis sahih riwayat Muslim menceritakan itu amalan yang kita berikan sama orang tua, itu dibangunin, malaikat membangunkan ayah dan ibu kita. Ada hadiah dari anakmu. Ada hadiah dari anakmu. Bahkan saya nangis mendengar ceramah Ustaz Subhan Bawazir. Ya, Ustaz Subhan Bawazir ceramah. Terinspirasi saya mendengar semua ustaz. Kalau duduk, tidur, menjelang itu saya mendengarkan semua ustaz. Enggak ada satupun yang saya lewatin karena Sayyidina Ali bilang unzur maqala wala tanzur man qala. Dengar apa yang orang dengerin apa yang orang bilang. Perhatiin apa yang orang bilang. Enggak usah dilihat siapa yang ngomong gitu ya. Saya dengerin semuanya. Tadi saya enggak usah sebut dah, ini orang dajal banget sih. Jahat banget sama Islam. Tapi di taksi tadi lagi kemarin, dia dengerin juga. Dia ngomong apa sih? Ini orang penghina Islam, pencela Islam. Saking saya terus mau dengar ada kebaikan, ternyata ada kebaikan yang sedikit yang saya dengar dari dia. Walaupun ini orang penjahat banget. Kalau penjahat nggak usah disebut namanya, terviral lagi. Jahat banget sama Islam ini orang. Ya? Inisial. Macam-macam aja ente. Ini orang jahat banget dengan Islam. Tukang hina ulama, tukang hina pesantren, tukang hina kiai, tukang hina habaib. Ini orang. Tapi kalau dilihat gitu, kebetulan ada dia. Ngomong apa sih? Anda dengerin. Oh, ada sedikit kebaikan yang dia sampaikan.
Tapi intinya itulah. Ustadz Subhan Bawazir, Masya Allah, itu orang alim luar biasa. Saya dengerin tuh, terinspirasi dengannya. Beliau bercerita tentang mulutnya. Ini Ustadz Subhan Bawazir ya, dia bilang ya, mulut saya, kata Ustadz, lidah saya tidak akan pernah berhenti walau lagi ngapain kayak tetap membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Ustadz Subhan Bawazir tuh. Tidak akan pernah kering dari itu, 24 jam kata Ustadz Subhan Bawazir. Kenapa? Karena untuk sayang dan cintanya dia kepada orang tuanya. Jadi macam-macam kita ambil amalan dari semua guru. Ternyata ada hadis Rasulullah SAW, hadis sahih Bukhari wa Muslim, dan banyak yang ceritakan mutawatir. Ketika ada seorang yang jahat, ini orang jahat, dan dia mendapatkan siksa kubur. Tapi ketahuilah, malaikat tidak akan pernah mau dan malu sekali untuk menyiksa. Intinya Allah mengabulkan, cuman biar kita paham aja. Intinya Allah yang melarang tentunya. Setiap orang yang punya anak dan anaknya itu membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Coba bayangkan. Lagi ngobrol kata Ustaz Subhan Bawazir, tetap aja dia baca Rabbighfirli walidayya kama rabbayani shaghira. Lagi nonton Rabbighfirli walidayya kama rabbayani shaghira, Rabbighfirli walidayya. Terus saja. Kenapa? Karena dia khawatir mungkin orang tuanya ada dosa sehingga orang tuanya disiksa. Namun dengan bacaan itu Allah membebaskan semua dari siksa kubur. Dari alam barzah Allah gembirakan orang tua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa orang tua bisa mendapatkan hal itu? Jawabannya karena dia menunaikan kewajibannya kepada anaknya. Kalau kita sebagai orang tua tidak melakukan itu, kita dapat bagian nggak? Nggak dapat, Pak. Nggak dapat apa-apa, rugi akhirnya. Bukan cuma rugi, anak menuntut di hari kiamat. Jadi orang tua ada 15, Pak, ini baru 2, udah mau suruh aja. Ya baru 1 gitu ya. Ajarkan tauhid kepada anak kita. Kenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasanya dia. Coba, masih ada 100 macam la ilaha illallah itu. Enggak ada yang ngasih makan kecuali Allah, enggak ada yang bikin sehat kecuali Allah, enggak ada yang bisa kasih rumah kecuali Allah, enggak ada yang bisa kasih mobil kecuali Allah, enggak ada yang bisa nih memberikan keberuntungan kecuali Allah, enggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah, enggak ada yang bisa menyehatkan kecuali Allah, enggak ada yang bisa menggembirakan kecuali Allah, enggak ada yang bisa membuat tidur nyenyak kecuali Allah, enggak ada yang bisa membuat nyaman kecuali Allah, enggak ada yang bisa membuat tenang kecuali Allah, enggak ada yang bisa membuat wajah menarik kecuali Allah, enggak ada yang bisa, dan enggak ada kecuali Allah. Itulah la ilaha illallah. Enggak ada yang kita cintai sepenuh hati kecuali Allah, enggak ada yang bisa kita taati sepenuhnya kecuali Allah, enggak ada yang bisa. Semuanya ajarkan itu kepada anak-anakmu dengan bahasanya sendiri. Saya ngajarin tuh sampai muter. Papa duluan ya. Papa bilang nggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Sekarang kamu, Mama, Papa lagi. Kamu, Mama, Papa lagi. Kamu Aisyah, kamu Alia, Mama, Papa lagi. Kamu terus sampai apa, Pak? Udah semua ya, Pak? Akhirnya dia paham bahwa nggak ada sesuatu yang kita pentingkan dan kita butuhkan. Nggak ada yang bisa sama sekali kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita cerita api aja nggak bisa bakar kita kecuali Allah yang izinkan. Karena itu tauhidnya Ibrahim sampai mentok tauhidnya. Karena itu malaikat datang kepadanya, apa katanya, mau menyelamatkan Ibrahim dari api yang besar itu. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Ente kagak bisa. Malaikat digituin, nggak bisa ente nyelamatin, nggak bisa. Padahal kata ya Allah, malaikat. Kalau kita jangankan malaikat, jin datang aja minta apa? Minta duit jin gitu. Malaikat. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup bagiku Allah. Mungkin malaikat itu dengan kekuasaan dan kemampuan dan kekuatannya dibalikin itu Namrud. Dia porak-porandakan itu semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala tanpa kerusakan hanya berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dingin, sejuk, itu justru membuat putus asa daripada Namrud. Jelas membuat kok nggak apa-apa. Ibrahim 40 hari dibakar karena apinya lebih besar daripada bangunan Babylon yang tinggi itu.
saking jahatnya itu loh, biar merasakan sampai hancur. 40 hasta itu apinya itu, seperti bangunan Babilonia. Nabi Ibrahimnya biasa, bangunan besar dan berhari-hari. Dan ketika itu enak aja di dalam, santai berhari-hari. Begitu apinya selesai, Ibrahim keluar dengan tenang. Itulah tauhid yang tinggi. Ajarkan pula kepada anak kita, Bapak Ibu sekalian, lihatlah Ibrahim mendapatkan itu setelah ujiannya itu api yang besar. Laut tidak akan bisa menenggelamkan Nabi Musa tanpa izin Allah. Gitu. Lihat kekuasaan Allah. Sehingga sampaikan lagi, Nabi Musa pun tidak mendapat kemuliaan itu sebelum dia dikejar-kejar oleh Firaun. Jadi apapun yang kita terima bagian daripada kesusahan dulu, jangan mau enak-enaknya dong. Begitu. Ajarkan ke anak begitu, gitu ya. Saya bilang sama anak saya, papa bisa ngasih kamu 1 juta jajan sebulan. Papa bisa ngasih kamu jajan 5 juta sebulan. Tapi kalau papa lakukan itu berarti papa menjerumuskan kamu. Jadi gimana dong Pak? Cari duit sendiri. Sama Aisyah saya bilang begitu. Cari duit sendiri. Terus gimana? Uang papa buat apa nantinya? Buat yang lain. Buat pernikahan kamu ntar. Buat beliin kamu rumah. Sekarang kamu cari sendiri. Aku mau dagang apa Pak? Dagang apa kayak terserah. Gituin. Kenapa? Nabi Isa mendapatkan kemuliaan, diangkat oleh Allah dan belum wafat sebelum dia dikejar-kejar dan sampai sembunyi dari tentara Herodes dan Yudas Iskariot. Coba perhatikan itu. Coba perhatikan itu semua. Nabi Daud sampai bisa menjadi raja sebelum dia mampu mengalahkan Goliat atau Jalut. Semua seperti itu. Ya. Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi semua ceritakan, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Ya kalau nggak hafal repot, makanya banyak baca kita jadi bisa ngajarin anak-anak kita. Rasulullah SAW mendapatkan kemuliaan, keagungan, ketenangan, kedamaian di Madinah setelah melewati masa Mekah yang seperti kawah candra di Mekah. Dikhianati, mau dibunuh, diancam, disakitin, diusir, berbagai macam, baru mendapatkan demikian. Begitulah hidup nak. Begitulah hidup. Kita kasih dalil satu. Suruh baca Al-Baqarah yang 213 itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira akan mendapatkan surga atau kesenangan atau kemuliaan atau kegembiraan lah begitu, atau kebahagiaan lah begitu. Falamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina ma'ahum wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Belum datang tuh. Kamu enggak bakal mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kagak bakal. Emang begitu aturannya, mau bagaimana? Kagak bakal bisa jalan. Kamu masih kecil sebelum papa lepas dan kamu ketakutan. Ketakutan waktu itu. Kalau papa gendong terus sampai sekarang kamu nggak bakal bisa jalan, betul apa tidak? Mau jalan gendong, mau jalan gendong, mau jalan gendong, bisa jalan? Mana bisa? Kita lepas, jatuh, biarin, ayo. Ajarin jalan. Ketika kamu bersusah payah, akhirnya kamu bisa berjalan seperti sekarang. Betapa beratnya menggandeng huruf ini, ibu, budi. Nggak enak belajar begitu. Enakan rebahan, makan, nonton begitu kan. Tapi harus dipaksakan seperti itu. Ketika dipaksakan sekarang kamu bisa baca dan sebagainya dan seterusnya. Jadi semua kita dapat dari belajar. Maka belajarlah anakku, belajarlah. Kalau papa kasih uang terus, maka uang papa habis dan kamu berikutnya akan minta-minta kepada orang. Belajarlah mencari uang buat kesibukan, buat jangan sampai melupakan kehidupan dunia. Seperti itu katakan. Ya, saya ceritain, Abah itu tanahnya banyak, mesti jual aja buat kita. Tapi papa kuliah mesti dari fotokopian.
Kenapa? Karena papa cuma dikasih uang 100.000 buat 1 minggu, buat makan doang, nggak cukup buat buku, nggak cukup buat ngapa-ngapain. Ya, kuliahnya di Bandung, Jakarta repot, jadi akhirnya dipaksa untuk cari duit. Kamu juga begitu. Nah, begitu. Ini kewajiban kita Pak sebagai orang tua. Wajib kita lakukan itu. Jadi yang kedua, setelah kita ajarkan ketauhidan, ya, ajarkan dia hidup, ajarkan dia kenal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orangnya baik. Nabi Muhammad itu orangnya baik deh. Waktu itu Nabi Muhammad katakan, ceritain terus, apalagi mau tidur. Jangan sampai tertidur sebelum kita adalah kata-kata terakhirnya. Ini berlaku di dunia barat, Pak. Berlaku di dunia barat. Orang barat itu nggak akan menidurkan anaknya kecuali dia membacakan satu kisah. Kita kan kalau nonton film kan ada selalu kan orang barat itu kalau mau tidur kan anaknya tidurin dulu, cerita dulu, kemudian good night, good sleep, gitu dan seterusnya. Cerita-cerita itu kita dengar dan kita terjemahkan. Ada Cinderella, ada Hansel and Gretel, ada Snow White, Putri Salju. Semuanya adalah sebuah kisah-kisah yang bersusah-susah kemudian mendapatkan kesenangan. Apa yang diajarkan dalam Cinderella? Harus bersusah-susah, harus ikhlas. Walaupun orang tua nggak adil, tetap ikhlas karena kau akan mendapatkan kebahagiaan. Kan nggak adil tuh orang tuanya. Ya, sama Brunella dan Barbeta kan nggak adil. Brunella, Barbeta, Cinderella, dua doang yang disayang. Cinderella kan tidak. Akhirnya yang mendapatkan kebahagiaan Cinderella, begitu. Begitu juga Snow White, ya, sampai dibuang apa gimana, akhirnya tetap. Kenapa? Karena dia tetap ikhlas, menerima apa adanya. Ajarkan dengan hal ini, ajarkan juga Allah akan ridho kepadamu. Jangan kau sibuk cari ridho Allah, tapi sibuklah ridho atas keputusan Allah. Saya ulangi ya, biar nggak salah paham, biar nancep ya. Jangan kita ini sibuk untuk bagaimana cari ridho Allah, tetapi sibukkan kita tuh ridho dengan semua keputusan Allah, dan automatically Allah akan ridho kepada kita tanpa kita cari. Ini ridho, ini ridho, ini ridho, dapat ini ridho, hari ini ridho, besok ini ridho, ini ridho, ridho, rupa ridho, 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 semua keputusan Allah kita terima. Ya Allah, saya terima minallah. Itu kakek saya tuh udah umur 115 tahun, Jakarta Bogor masih sendiri, datang ke Jakarta, capek dia tuh dari rumahnya di Bogor datang ke rumah saya. Ya, kaget kita, loh kok bawa sendiri, umur 115 tahun. Dia duduk tuh, terima minallah, ngomong apa nih kakek gue, ngomong terima minallah. Dia tidur, pagi dia udah bangun jam 2, bangun capek, dia terima minallah, mulutnya gitu, terima minallah, terima minallah, terima minallah, terima minallah, terima minallah. Dari situ kita belajar sama orang tua kita, oh, untuk mendapatkan ridho Allah, sibukkan kita tuh terima dan ridho semua keputusan Allah, maka automatically ntar Allah ridho kepada kita. Jadi apa yang Allah kasih ridho, Allah kasih ridho, Allah kasih ridho, 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 semua ridho aja, ya, ridho keputusan Allah, ridho, 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 itu keputusan Allah, ya, bukan keputusan orang, ya. Minyak goreng habis, ridho, lo gimana ridho tuh begitu, protes dong. Ya, minyak goreng susah, iya, repot kalau begitu. Ini keputusan Allah, ya. Ridho keputusan Allah, ridho sehingga Allah ridho. Itu yang mesti kita ajarkan kepada anak kita. Banyak hal yang ada 15 itu, ya, wajib kita pertama kali mesti mengenalkan adab kepada anak kita. Karena kata Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Ajarkan adab. Suruh anak kita hormat kepada siapa? Kepada siapapun yang lebih tua. Kepada siapapun itu, hormat dia, sayang dia, hormat. Ya, dan seterusnya. Anak kita wajib kita pisahkan kamarnya kalau dia gede. Ya. Jadi Islam menyuruh kita jangan jadi orang miskin. Rumahnya biar gedean dikit. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah suruh pisahkan kamar anakmu. Kalau dia gede dipisahkan kamarnya. Jangan sok privacy, nggak bisa. Allah suruh pisahkan. Rasulullah yang suruh pisahkan. Jadi anak kita kalau udah gedean dikit, dia harus dapat kamar. Dari situ kita bisa belajar, ya mesti giat berusaha dan terobosan agar rumahnya cukup lumayan. Biarlah kita rela deh
Dimana kayak kita tidur rela asal jangan kamar anak kita. Emang begitu dalam Islam, mau dibilang gimana? Ya. Kasih kamar buat anak-anak kita karena dia perlu privasi. Ya, kasih kamar. Kecuali kalau umpamanya berdasarkan kesepakatan, di sini aja deh rame-rame. Kata anaknya, iyalah aku nggak mau, aku maunya sama mama gitu. Ada anak kita kayak begitu kan ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia minta, kita mesti kabulkan, ajarkan dia begitu. Berikutnya apalagi yang 15, wajib kita dari awal sebenarnya ini nggak urutan ya. Kalau urutan pertama kali itu sebelum mengenal Allah bahkan masih dalam perut, kewajiban orang tua memberi nafkah anak kita dengan yang halal-halal saja. Itu kewajiban dari awal malah, saya nggak urutan ya. Karena 15 itu nggak urutan, awalnya itu begitu. Jadi ketika masih dalam cabang bayi, bahkan ketika baru berkeluarga, yang kita kewajiban orang tua memberikan kepada anak yang halal. Karena hati-hati Pak, begitu kemasukan barang yang haram ke dalam mulut anak kita, dia nggak akan bisa menerima kebaikan. Nggak akan bisa. Sebagai saya ketua MKI, Bapak Ibu, Majelis Keluarga Indonesia, seluruh Indonesia. Bahkan sekarang udah merambah ke Asia, ya karena anggota-anggota kita dari Jepang, dari Korea banyak sekali. Nah, saya sering mendapatkan pertanyaan, anak saya susah Ustaz, disuruh sholat, suruh ngaji apalagi, suruh sholat susah, suruh ngaji susah, aduh ya. Maaf Pak, Bapak kerjaannya apa? Saya debt collector Ustaz. Ya, kerjaan lo nyuburin riba, mau anak lo bener gitu kan? Kerjaannya nyuburin riba, kerjaannya riba nggak berhenti, ya jahat kepada orang yang susah, nggak memberikan apa namanya debt collector. Menyuburkan riba, anaknya dikasih makan dengan itu. Terus bagaimana anaknya mau belajar sholat yang baik, saudara? Dan boleh jadi ntar di akhirat anaknya nuntut, ya Allah saya nggak tahu ya Allah, tapi orang tua saya nggak pernah mengajari saya, dikasih makanan yang haram. Akhirnya dosa semua anaknya itu diambil bersih, dipindahkan kepada orang tua. Nauzubillah summa nauzubillah. Sekarang hati-hati orang tua. Masih banyak kewajiban orang tua kepada anak juga adalah memberikan nama yang baik. Memberikan nama yang baik, nama panggilan yang indah, yang baik, itu kewajiban daripada orang tua. Jangan cuma enak didengar, tapi betul-betul dicarikan artinya. Dan harus insya Allah kalau bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu ada bahasa Arabnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah kan, hubbul Arabil li thalasin, cintai itu Arab karena 3, li anni Arabi, karena aku orang Arab kata Rasulullah. Wal Quran Arabi, Quran bahasa Arab, wal kalamul ahlul jannah Arabi. Dan ucapan ahli surga itu bahasa Arab. Sampai di lubang kubur Pak, baru pindah alam yang ditanya apa malaikat? Man rabbuka? Baru pindah alam semenit. Man rabbuka? Baru pindah alam semenit itu, udah langsung keluar tuh bahasa Arab. Maka berikan anak itu bahasa Arab, namanya kurang-kurangnya gitu ya, ada unsurnya lah. Kalau dikasih nama udah tanggung Ustaz gimana? Ya nggak apa-apa lah, yang penting artinya yang baik. Ya, artinya yang baik. Jangan sampai artinya yang jelek. Ada artinya jelek, ada banyak orang yang namanya itu ngawur itu ya, yang diartikan dalam bahasa Arab itu ngawur. Haikal sebenarnya kalau nggak diiringi sama nama depan nama belakang nggak bagus, karena haikal itu rangka manusia, kata bendanya. Tapi kalau diiringin dengan Hasan, maka walaupun masih udah jadi tengkorak tetap punya kebaikan, begitu maksudnya. Ahmad di depannya, walaupun udah jadi tengkorak, haikalnya tetap terpuji, begitu. Jadi ayah saya menamakan dengan kala. Jadi haikal doang sendiri nggak boleh. Tapi kalau di depannya ada Ahmad, belakangnya ada Hasan, haikal Hasan jadi bagus. Nah, haikal dalam kalau kata sifat itu sesuatu yang tinggi. Pucuknya atau menara itu disebut haikal. Ini ada bangunan paling tinggi, paling atas itu disebut haikal. Jadi sesuatu yang tinggi itu haikal, gitu ya. Nah itu arti daripada nama-nama kita. Coba diartikan nama-nama antum sekalian. Apa artinya? Ya, apa artinya?
Dan itu masih kewajiban dari orang tua, memberikan nama, mengazankan. Walaupun sebagian bilang hadisnya lemah, tapi azankan. Kenapa? Karena itu kalimat yang pertama kali keluar didengar. Jangan hore, ya Allah, gimana sih? Tapi aneh ini orang sekarang, diazarin dibilang bid'ah. Coba azan nggak ada hadisnya. Jadi begitu lahir bilang apa? Hore lo nggak protes. Wah, laki-laki, boleh nggak? Kok nggak dibilang bid'ah? Bilang Allahu Akbar, bid'ah. Kadang-kadang kita berhadapan sama makhluk-makhluk yang nauzubillah ya, begini ya. Kita sering dituduh bid'ah cuma urusannya sepele. Yasinan bid'ah, bayangin coba. Ya udah deh Pak, nggak pakai nama Yasin, saya mau baca surat Yasin, boleh apa tidak? Boleh nggak? Baca surat Yasin boleh nggak? Ya boleh dong. Daripada sendiri baca surat Yasin, saya mau baca surat Yasinnya rame-rame, boleh nggak? Ya boleh dong. Daripada bengong habis baca surat Yasin, saya mau ngasih teh sama kopi buat tamu yang baca surat Yasin di rumah saya, boleh nggak? Ya boleh dong. Begitu dikemas semuanya Yasinan, bid'ah. Apa sih maksudnya? Coba pikirkan. Aneh orang-orang kayak begini. Azanin bid'ah. Loh, ya udah deh, nggak pakai azan deh. Hore laki, boleh nggak? Daripada hore laki, mendingan alhamdulillah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan ucapan kebaikan. Nabi nggak contohin, Nabi juga nggak bilang hore laki. Gimana ceritanya orang yang kayak begini? Nggak usah didengerin Pak. Bagaimana kebaikan, jalankan. Nabi nggak suruh, Nabi juga nggak suruh pakai kopiah hitam, kagak ini. Apa lu bilang gue bid'ah? Bilang deh, ribut kita. Ya, jadi azanin, aja ketika dia baru pertama kali itu kenalkan Allah, saya teringat sekali kata-kata yang pertama kali keluar dari mulut Aisyah, karena 2 tahun setengah belum ngomong dia, saya udah khawatir, udah terapi, udah bawa ke terapi UI di mulutnya ya kayak orang dulu pakai cincin lah, pakai emas lah dan sebagainya. Ikutin aja kata orang tua. Kata pertama kali keluar lagi bangun tidur tuh Aisyah, Allah. Kaget kita semua tuh, ya Allah Aisyah udah ngomong. Allah, itu kata pertamanya dia. Girang gitu tuh Pak. Allah, udah bisa ngomong. 2 tahun setengah tuh pertama kali keluar kata-kata Allah. Catat dan ceritakan kepada anakmu. Mungkin dia nggak ingat, tapi sampaikan. Nak, kamu tahu nggak kata-kata pertama keluar kamu itu apa? Allah. Itu yang pertama kali keluar dari mulutmu sayang. Allah. Baru bayi, belum pernah ngomong. Ya, ada ngomongnya mam, makan, ada kan gitu, minum, ada gitu, wah apa, manggil nama atau apapun, dan dia keluar pertama kali Allah. Ajarkan, ingatkan ini terus kepada anak-anak kita. Apalagi yang belum saya ceritakan kewajibannya mengajarkan sholat. Ya memilih, mencarikan jodoh Pak. Udah gede nih, setelah pisah kamar apa semua, menyekolahkan, mengajarkan adab, mengenalkan kepada semua keluarga, orang tua. Jangan sampai ketemu nggak kenal misanan gitu. Berikutnya carikan jodoh. Ya, carikan jodoh. Jadi kita harus tuh mencarikan dia jodoh. Kalau dia nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi kita udah siapkan. Ya, kalau dia nggak mau apa yang kita pilih, jangan dipaksa. Ya, nggak bisa dipaksa juga yang namanya cinta. Tapi ajarkan dia dari awal, ajarkan. Berikan kita tuh sebagai uswatun hasanah untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tahu, oh begini caranya. Suatu ketika Aisyah anak saya cerita sama saya, Pak, aku pengen banget Pak punya suami tapi seperti Papa. Gitu. Ini yang buat saya nangis banget ucapan ini. Kenapa? Karena saya telah menjadi idola dan barometer. Gitu. Aku pengen Pak gitu ya. Saya cuma bilang, mungkin kamu gak bakal dapet Sa. Mungkin kamu gak bakal dapet zaman nanti. Ya sekali kamu udah gede gak bakal dapet Sa. Tapi mungkin kamu insya Allah dapat yang lebih baik Sa gitu ya.
Tapi dia melihat sebuah contoh, aku pengen punya suami itu kayak papa tuh sayang sama mama, papa tuh ngajarin gini gitu ya. Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah kirimkan jodoh yang baik buat anak-anak kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang menutup auratnya. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang memelihara salatnya. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah anak-anak kami semua yang hadir, ya Allah, anak-anak yang malu ya kalau kelihatan daripada auratnya. Mudah-mudahan anak kita, ya Allah, jadikan anak-anak kami semua anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semua anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang cinta kepadamu, ya Allah, cinta kepada Rasulnya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang mulia dunia akhirat. Jadikan anak-anak kami anak yang senantiasa menjaga sholatnya. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang setiap harinya bersedekah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang dimuliakan, dihormati, diagungkan, anak-anak yang berjuang, anak-anak yang taat, anak-anak menjadi pejuang-pejuang Islam, anak-anak yang selalu tabah, anak-anak yang selalu menjaga daripada kewajiban-kewajiban. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami adalah anak-anak yang bakal memperkaya umat Rasulullah SAW di hari akhir. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang mulia keturunannya dan semua keturunannya nanti dunia wal akhirat. Ya Allah, kirimkan, ya Allah, jodoh yang terbaik bagi anak-anak kami, ya Allah. Jodoh yang darimu, ya Allah. Jodoh yang kau pilihkan, ya Allah. Jodoh yang membuat ketentraman di rumahnya sakinah mawaddah warahmah. Jodoh yang bisa mengajak cinta kepadamu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jodoh yang selalu menjaga dan menyayanginya, ya Allah, sampai akhir. Jodoh yang selalu setia kepadanya dan tidak ada yang lain kecualinya. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah anak-anak kami dan kami semua berkumpul dalam telaganya Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dan kami semua reuni kembali di surga bersama para sahabat-sahabat Rasulullah, bersama Rasulullah SAW. Al-haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW wa ala azwaji Nabi Muhammad SAW wa ala ali Nabi Muhammad SAW wa ala ashabi Nabi Muhammad SAW wa ala zurriyyati Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, apabila belum syuruk kita ngobrol-ngobrol sambil melanjutkan sampai syuruk dengan tanya jawab. Namun kurang lebih, terima kasih Pak, namun kurang lebih maafkan ya, namun kurang lebih itulah kewajiban 15 kewajiban kita kepada anak-anak kita yang mesti kita penuhi. Terus bagaimana? Hasilnya nggak usah diajarin, anak-anak tuh bakal balik, yaitu menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau ada anak yang ngelawan sama kita, tandanya kita kurang didik gitu doang, Pak. Ya, kurang didik. Kalau anak disuruhnya susah, berarti ada yang salah dalam rezeki, berarti ada yang salah dalam pendidikan, berarti ada yang salah dalam kewibawaan kita. Jadi bagaimana? Anak saya begini. Nasihat saya, Bapak penuhi semua kewajiban Bapak kepada anak Bapak. Automatically Pak, ntar dia balik. Ntar dia pasti menjadi anak yang taat. Ntar dia pasti menjadi anak yang berbahagia. Pasti jadi anak yang berbakti. Anak saya udah cukup Bapak penuhi semua kewajiban Bapak. Bapak cintai dia secinta-cinta, jangan pernah berkurang. Bapak anggap dia anak yang baru lahir, Bapak suapin. Udah gede jangan Bapak bilang udah gede. Kalau cinta nggak bisa begitu. Kalau cinta nggak bisa begitu. Cinta nggak boleh berkurang. Ya, cinta nggak boleh berkurang. Mari bandingkan coba. Ini udah suruh belum? Udah. Coba bandingkan. Waktu masih umur 1 tahun dan dia nggak mau makan. Khawatirnya kayak apa kita? Hah? Khawatirnya luar biasa kita. Waduh, makan dong saya, mam dong. Sampai kita bahasa kita langsung jadi bahasa dia. Mam dong saya, mam, kok ame-ame menjadi gede. Kita rayu habis-habisan. Begitu anak umur 10 tahun nggak mau makan, kita bilang apa? Emosi yang keluar, makan nggak? Loh, hah?
Kok begitu? Emang tuh anak gak punya memori? Dulu 2 tahun, 3 tahun gue dirayu, sekarang gue dibeginiin. Makan gak? Hati-hati Pak. Ini psikologis anak bakal, mama udah berubah. Cuma dia gak bisa ngomong. Mama udah berubah. Dulu mama gak gini. Cuma dia gak keluar vocabulary itu. Dia belum cukup referensi untuk ngomong kayak gitu. Dulu gak mau makan gitu, peluk. Dulu masih kecil, dia tidur di pangkuan kita. Terus udah gede, sono bau asem loh, bau keringet loh. Dulu pipisnya kita girang. Gak apa-apa, gitu kan. Emang anak gak punya perasaan? Emang anak gak mikir, kok dulu gue begini, sekarang begini ya? Didorong, bau asem loh, bau keringet loh, ya Allah. Bau asem sedap, gitu dong udah gede. Mam dong saya Pak umur 45 tahun waktu itu, sebelum ibu saya meninggal, mau umur 50, demi Allah saya bersumpah, saya masih kalau makan kolokan masih disuapin sama umi saya. Kalau datang umi saya tuh pakai tangan masih nyuapin saya. Kadang pakai sendok masih nyuapin saya. Kenapa? Karena saya masih kepengen. Udah tua, udah 50, udah tua tapi masih disuapin karena saya masih kepengen mendapatkan kasih sayang kayak gitu loh. Ya, masih kepengen kita ciumin semua mukanya, di sininya belum. Sininya belum. Mau jalan udah 40 tahun, Pak, mau jalan kerja. Jalan ya sini. Sininya belum. Sini belum. Ya Allah, sini belum. Tak semua tangan tak jalan dulu. Kayak begitu, Pak. Ya. Mudah-mudahan kalau umpamanya kita belum bisa begitu, sekarang waktunya. Jangan sampai kita bilang, udah tanggung deh Ustaz, jangan. Ya, tetap kita lakukan itu. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Tunaikan semua kewajiban antum kepada anak. Nanti anak akan timbal balik menjadi anak yang taat kepada orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu syuruk, kita buat tanya jawab, kita ngobrol bagaimana kalau anak begini, bagaimana solusinya, bagaimana cara menghadapinya. Yuk insyaallah.